Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tatapan tajam terpancar dari mata Li Zengzi, menusuk Long Haoshen seperti pedang tajam dan segera membangkitkan energi spiritual dalam dirinya. Kemegahan gerimis meluap darinya, dan mengambil bentuk dataran tinggi spiritual yang defensif, berlapis. Li Zengzi menunjukkan sedikit senyum dan mengalihkan pandangannya kembali padanya, Long Haoshen. Anda harus ingat bahwa dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Meskipun bakat sepertimu sangat langka, bukan berarti bakat seperti itu tidak pernah muncul. Tapi sampai sekarang, manusia tidak pernah menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang benar-benar mampu melawan Kaisar Dewa Iblis. Apa kamu tahu kenapa? Long Haoshen menggelengkan kepalanya, tolong jelaskan Temple Head. Li Zengzi menjawab, itu karena mereka tidak mengerti pengertian bertahan dengan sabar. Apa? Otak Long Haoshen telah bekerja dengan kecepatan tinggi setelah mendengar pertanyaan Zengzi, tapi ini adalah jawaban yang tidak muncul di benaknya. Sion of Samsara sebelumnya dan Divine Holy Sword Wielder juga merupakan keajaiban luar biasa dari generasi mereka. Kultivasi mereka juga mencapai langkah ke-9, tetapi pada akhirnya, itu masih berakhir dengan kematian mereka. Paling-paling, sisi iblis hanya tertahan sedikit. Dalam hal bakat bawaan, mereka sama sekali tidak di bawah Anda, dan bahkan mungkin melampaui Anda. Misalnya, pada usia 36 tahun, Sion of Samsara saat itu berani menantang Kaisar Dewa Iblis, membuktikan kepercayaan diri dan kekuatannya. Tetapi pada akhirnya kedua belah pihak mengalami kerusakan, dan hal yang sama berlaku untuk pengguna pedang suci-suci. Bakat mereka sangat mungkin memimpin serangan balasan manusia yang besar, atau setidaknya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi pada akhirnya, mereka semua kalah karena ketidaksabaran mereka. Melihat ekspresi Long Haoshen yang tidak mengerti, Li Zengzi menyatakan, kamu tidak mengertikan. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskannya secara sederhana. Jika Sion of Samsara pada waktu itu tidak menantang Demon God Emperor pada usia 36, tetapi berusia 136 tahun, apakah hasilnya akan sama? Jika pengguna pedang suci-suci telah menantangnya pada usia 140 tahun atau lebih, bukannya 40 atau lebih, bagaimana dengan itu? Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi membalas, tapi leluhur ini tidak punya pilihan lain saat itu. Tentara iblis menekan wilayah itu dan meninggalkan mereka tanpa pilihan selain bertindak. Li Zengzi mendengus mendengarnya, mengeluarkan ekspresi jijik, mereka memiliki mentalitas yang persis sama denganmu, itulah sebabnya mereka tidak berhasil menjadi pemimpin kemenangan manusia melawan ras iblis. Sejak awal era kegelapan, kami dipaksa ke sebidang tanah kecil ini, tetapi tidak pernah dipaksa ke situasi putus asa. Itu benar, iblis akan sering melancarkan serangan, tetapi setelah bersilang tangan dengan mereka, menurutmu apa celah antara aliansi dan kekuatan iblis? Long Haoshen menjawab dengan sangat serius, setan-setan itu berada di bawah pimpinan 72 Dewa Iblis, dan pasukan pembangkit tenaga mereka sangat tangguh. Hanya dengan mengandalkan keunggulan alami dari 6 benteng besar, aliansi hampir tidak bisa menahan serangan mereka. Tentu saja, kita pasti lebih rendah dalam hal kekuatan, dan aku tidak mengerti rahasia sebenarnya yang dimiliki aliansi sebagai cadangan. Li Zengzi menjawab itu, kamu membuat poin yang bagus. Memang, kekuatan iblis lebih kuat dari kita, dan itu telah terjadi selama ini sampai sekarang. Tapi pernahkah Anda berpikir tentang 6.000 tahun yang lalu? Bagaimana keadaan saat itu? Pada saat itu, para dewa iblis juga berjumlah 72, dan dewa iblis generasi pertama mereka adalah yang terkuat dalam kekuatan komprehensif. Karena mereka bisa menurunkan kita ke keadaan ini, apakah Anda benar-benar berpikir mereka tidak bisa memadamkan kita secara menyeluruh? Kebenaran terkandung dalam sejarah perjuangan aliansi melawan iblis. Mereka memiliki lebih dari 10 kesempatan untuk menghancurkan aliansi secara menyeluruh. Jika Kaisar Dewa Iblis tidak menyisihkan biaya apapun untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap kita, kita akan dihancurkan jauh sebelumnya. Dan garis keturunan manusia sudah lama berhenti. Oh, Long Haoshen memiliki tampilan alarm, kepala kuil, Anda benar. Lalu mengapa iblis tidak melakukannya?
Li Zengzi memiliki senyum dingin di wajahnya, mereka membesarkan kita di ruang tertutup. Benar, kekuatan iblis jauh lebih besar dari kita, tapi bagaimanapun juga mereka bukan dari dunia kita. Kecuali untuk perkelahian dan kehancuran, mereka tidak mampu melakukan apapun. Jika manusia benar-benar punah, bahkan tidak perlu orang lain untuk membalaskan dendam kita, iblis hanya akan berjalan melalui jalan kehancuran sendiri. Karena itu, iblis tidak berani memusnahkan kita. Inilah rahasia di balik 6.000 tahun zaman kegelapan. Di belakang kami, iblis akan sering melakukan transaksi dengan pihak kami, hanya saja masa tidak mengetahuinya. Dan bagaimana dengan perang suci ini? Long Haoshen masih tidak percaya dengan kata-kata Li Zengzi. Li Zengzi dengan acuh tak acuh menjawab, perang suci. Anda mungkin sekering yang memicunya, tetapi sebenarnya, alasan mendasar di baliknya adalah karena iblis takut. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan aliansi terlalu cepat dan melampaui harapan mereka. Kaisar Dewa Iblis takut kekuatan kita tumbuh terlalu cepat, dan mengancam aturan iblis. Pada saat yang sama, jumlah iblis terlalu banyak, dan perlu dikurangi. Itulah mengapa perang suci ini pecah, dan mengapa sampai sekarang, tidak satu pun dari 6 kuil besar yang berhasil ditembus meskipun ada serangan serentak. Long Haoshen tersentak, sedikit memahami maksud Li Zengzi. Yang terakhir melanjutkan, dengan kata lain, pada saat itu, mereka tidak berada dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Jika Divine Holy Sword Wielder atau Sion of Samsara telah bertahan dalam diam cukup lama, sampai saat mereka memiliki pemahaman yang cukup, aliansi tidak akan berada dalam kondisi saat ini. Karena Anda adalah orang yang cerdas, saya yakin Anda mengerti maksud saya. Tentu saja, saya tidak menyuruh Anda untuk mengurung diri di dalam aliansi sampai saat itu, justru sebaliknya, pertumbuhan dan pemahaman sejati mengharuskan seseorang untuk terus-menerus menantang pembangkit tenaga listrik, untuk menjalani pertempuran tanpa henti. Tetapi Anda harus ingat untuk mencoba sejauh mungkin untuk menghindari bahaya dan masalah yang tidak perlu. Pada titik ini, Li Zengzi menutup matanya dan bersandar di sofa, tampaknya merenung dalam-dalam. Long Haoshen menjawab dengan hormat, terima kasih banyak, tetua. Dari percakapan kami, saya berutang kepada senior kilasan wawasan dan pemahaman mendalam yang tiba-tiba. Li Zengzi melambaikan tangannya, sekarang siaran langsung secara kompetitif. Meskipun saya menghargai bakat Anda, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran untuk peringkat 6 kuil. Masih terlalu dini bagimu untuk berpikir mengalahkanku. 5 tahun kemudian akan dimulai kontes bait suci berikutnya. Saya harap pada saat itu, saya tidak akan melihat Anda sebagai lawan. Tetapi dalam 15 tahun Anda harus dapat benar-benar mulai menyebarkan pancaran Anda. Long Haoshen perlahan berdiri dan, sekali lagi, memberi salam kepada Li Zengzi sebelum berbalik. Li Zengzi menyipitkan matanya sedikit, melihat langkah-langkah berangkat Long Haoshen yang mantap. Jauh di lubuk hatinya, pikirannya adalah, sungguh anak yang beruntung. Saya berharap dia tidak akan mengikuti langkah para pendahulunya. Kata-kata Li Zengzi benar-benar membunyikan lonceng di dalam pikiran Long Haoshen. Hampir mencapai usia 20 tahun ini, dan telah memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi dan bertarung melawan iblis selama 10 tahun terakhir, pemahamannya tentang urusan internal aliansi dan hubungan antara iblis dan manusia tidaklah bagus. Sejak kembali dari rawa kesuraman, dan terutama setelah kembali dari pengasingan, dia telah belajar banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya dari Long Tianying, Zheng Yue, dan Li Zengzi. Hampir semuanya tentang membimbingnya ke jalan yang benar. Long Haoshen karena itu diperoleh dalam jatuh tempo. Hai, saat kata-kata Li Zengzi bergema di benak Long Haoshen, dia mendengar panggilan. Long Haoshen merasa terkejut, dan tanpa sadar berbalik. Baik dia dan orang yang memanggilnya menjadi kosong. Orang yang baru saja memanggilnya jelas adalah murid langsung Li Zengzi, Tan Wan. Dan ini karena Long Haoshen berpikir untuk pergi melalui formasi pengangkutan. Saat itu ia bertatap muka dengan Tan Wan. Dalam sekejap kelesuan, dia menyadari kesalahannya, karena pembicaraan Li Zengzi membuatnya terlalu berlebihan,
itu sudah cukup untuk membuatnya lupa mengenakan Golden Foundation Armor sebelum kembali keluar. Dan pada saat seperti itu, Tan Wan datang untuk menemuinya secara langsung. Kejutan Tan Wan terlihat jelas, tentu saja karena penampilan Long Hao Shen. Kamu, apakah pria itu? Melihat penampilan muda dan tampan Long Hao Shen, matanya menjadi penuh dengan ketidakpercayaan. Satu-satunya orang lain yang hadir di kantor Li Zengzi adalah Li Zengzi sendiri serta kepala ksatria suci sementara itu. Melihat orang asing keluar, dia secara alami menyimpulkan bahwa karena itu bukan gurunya, itu hanya kepala ksatria Sein sementara. Menjadi murid langsung dari kepala kuil penyihir Li Zengzi, dan terlebih lagi diberkahi dengan ketampanan, Tan Wan adalah kekasih yang ideal di mata hampir semua penyihir kuil penyihir. Para pemuda yang datang dengan penuh perhatian kepadanya terlalu banyak, tetapi dia yakin bahwa orang di depan matanya tidak ada bandingannya dengan salah satu dari mereka. Pikiran pertamanya adalah, jadi seorang pria sebenarnya bisa sangat tampan. Baik itu dalam hal membangun atau terlihat, dia tidak bisa melihat satu kekurangan pun dari Long Hao Shen. Sebagai seseorang yang dulu sombong dalam penampilannya, dia tiba-tiba memiliki semacam perasaan malu, dan terlebih lagi, orang itu terlihat lebih muda darinya. Tanggapan langsung Long Hao Shen memberi Tan Wan konfirmasi tertentu. Setelah mengetahui kesalahannya, dia segera membebaskan Golden Foundation Armor-nya. Di bawah tampilan tak berdaya Tan Wan, baju besi emas yang berkilauan oranye dengan cepat menutupi tubuh Long Hao Shen, dan topeng emas muncul kembali untuk melindungi wajahnya dari pandangan. Itu benar-benar kamu. Setelah beberapa saat lamban, ekspresi Tan Wan sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Long Hao Shen mengangguk padanya, sebelum melangkah ke dalam formasi pengangkutan, segera diusir. Melihat siluetnya secara bertahap berubah menjadi ilusi, Tan Wan segera bergegas keluar dari formasi transportasi Li Zengzi. Keingintahuan seorang gadis selalu lebih besar daripada anak laki-laki, dan terlebih lagi keterkejutan ini melebihi semua yang dia ketahui. Tepat setelah tiba di lantai 2 Long Hao Shen sangat terkejut, karena dia melihat sekilas bahwa Chair berada di bawah pelukan orang lain. Setelah memberikan pandangan yang baik lagi, dia dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan dan melangkah maju dengan cepat, berteriak keras, "Kak, Lin Xin." Yang memeluk Chair adalah Li Xin, yang sudah lama tidak dilihat Long Hao Shen. Dan di samping mereka Lin Xin, yang telah mendapatkan kembali rambut hijau gelapnya yang panjang, berpegangan tangan kanan dengan Han Yu, penuh kegembiraan. Awalnya, Lin Xin baru saja diberitahu oleh Penatua Fei tepat setelah Long Hao Shen dipanggil oleh kepala kuil penyihir Li Zengzi. Mendengar berita tentang rekan satu timnya serta ksatria Yayasan Emas, dia langsung menebak-nebak. Tidak ada yang memiliki kepercayaan yang lebih baik dalam kekuatan Long Hao Shen dari Lin Xin. Dia hampir yakin bahwa Hao Shen adalah ksatria Yayasan Emas itu. Segera, dia mengambil Li Xin dalam ekstasi dan bergegas secepat mungkin. Di koridor, dia berlari ke Chair dan Han Yu yang sedang menunggu kembalinya Long Hao Shen. Li Xin mendengar tentang hilangnya ingatan Chair jauh sebelumnya. Dipenuhi dengan perasaan kelembutan, pandangannya kabur dengan air mata saat dia memeluknya. Lin Xin dan Han Yu memegang tangan kanan satu sama lain dengan kuat. Setelah 2 tahun berlalu, saudara-saudara sangat senang untuk bersatu kembali. Mereka kehilangan kata-kata. Sebelum mereka punya waktu untuk mulai berbicara, Long Hao Shen kembali. Lin Xin melepaskan tangan Han Yu, dan berteriak keras, "Bos!" Bergegas cepat, dia memberi Long Hao Shen pelukan besar. Semua orang penuh kegembiraan, dan hampir tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun Long Hao Shen dibalut Golden Foundation Armor, suaranya tidak berubah. "Hao Shen." Li Xin melepaskan Chair dan melangkah maju dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Meskipun sifatnya yang kuat, dia benar-benar meneteskan air mata. Melepaskan pelukannya dengan Lin Xin, Long Hao Shen memeluk erat Li Xin. Emosi yang melonjak membuat Long Hao Shen terdiam saat dia tersedak oleh emosi. Setelah beberapa saat, emosi semua orang kembali tenang, dan Long Hao Shen menyatakan, "Mari kita bicara setelah kita masuk ke dalam ruangan." Mereka berlima memasuki kamar Long Hao Shen bersama-sama. Setelah menutup kamarnya dengan baik,
Long Haoshen melepas Golden Foundation Armor padanya dengan tergesa-gesa. Di depan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya, bagaimana dia bisa rela tetap terasing di lapisan logam ini? Pada saat ini dia bisa mengamati Li Xin dan Lin Xin dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan waktu sebelum perpisahan mereka, Li Xin tampak jauh lebih dewasa, tubuhnya bahkan lebih berapi-api dan rambut merah mudanya disisir ke belakang kepalanya, dan matanya menunjukkan fokus yang luar biasa. Kultivasinya jelas telah berkembang pesat. Dibandingkan dengan Li Xin, perubahan Lin Xin bahkan lebih besar. Sebelum perpisahan mereka, Lin Xin biasa memberikan perasaan sembrono, tetapi pada saat ini, perubahan penampilannya tidak besar tetapi jelas bahwa dia menjadi jauh lebih tegas. Dia juga terlihat cukup bermartabat, memberinya tatapan mantap, yang merupakan sesuatu yang tidak terpikirkan untuk menggambarkan masa lalunya. Secara khusus, ekspresi di matanya terfokus dan stabil, tidak memiliki pengembaraan yang tidak menentu seperti sebelumnya. Tampaknya dia telah sangat matang selama 2 tahun perpisahan ini. Tanpa melihat penampilannya, Long Haoshen mungkin tidak dapat mengenalinya. Bahkan tanpa bertanya, Long Haoshen bisa membayangkan bahwa Lin Xin telah mengalami banyak hal selama 2 tahun terakhir. Lin Xin, 2 tahun ini berat bagimu. Long Haoshen menyatakan dengan tulus. Kata-kata ini tidak ditembakkan secara membabi buta. Orang yang paling banyak berkontribusi untuk pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 selama 2 tahun ini adalah Lin Xin. Pil yang dia buat memberikan dorongan besar untuk energi spiritual eksternal semua orang, dan dia juga menyediakan banyak pil untuk kelangsungan hidup semua orang. Dan kapten mereka Long Haoshen tidak melakukan hal seperti itu, hanya tersisa di budidaya terpencil selama ini. Mendengar Long Haoshen berbicara begitu, ekspresi Lin Xin berubah. Tiba-tiba berdiri, dia berdiri tegak di depannya seperti anak kecil yang salah. Kapten, jangan katakan itu. Apa yang saya lakukan itu wajar saja. Tapi, Li Xin tiba-tiba masuk, biarlah, ini semua sudah berlalu. Sekarang semua orang telah bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu, untuk apa kamu ingin mengatakan itu? Lin Xin menoleh untuk melirik Li Xin. Yang mengejutkan Long Haoshen, Lin Xin yang awalnya jungkir balik untuk Li Xin menggelengkan kepalanya dengan tegas. Siner, saya harus mengatakannya tidak peduli apa. Jika saya tidak memberitahu bos tentang masalah ini, saya tidak akan bisa beristirahat seumur hidup ini. Long Haoshen, yang memahami keseriusan masalah ini, bertanya dengan bingung, apa yang terjadi pada akhirnya. Hanya masalah apa? Lin Xin menundukkan kepalanya, aku tidak membela Siner dengan baik. Selama perang suci ini, lengannya dipotong oleh musuh. Apa? Long Haoshen berdiri kaget tiba-tiba. Sorot matanya segera menjadi parah. Baginya, Li Xin tidak kurang dari seorang kakak perempuan yang berhubungan dengan darah. Kembali ke kota Hao Yue, perawatan cermat Li Xin memberinya dukungan moral yang tidak kalah dengan orang tua. Tidak mungkin keterikatan Long Haoshen pada Li Xin bisa melemah. Li Xin buru-buru berdiri, ini semua di masa lalu, bukankah lengan ini baru saja terhubung kembali? Demi saya, Lin Xin telah sangat menderita selama lebih dari setahun. Haoshen, jangan salahkan dia, ini sama sekali bukan salahnya. Sambil mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan sisi Lin Xin dan memegang lengan kanannya, bersandar padanya, penuh kehangatan. Melihat mereka, Long Haoshen segera mencapai pemahaman. Lin Xin memiliki tampilan bersalah, kedua matanya memerah, sementara Lin Xin memiliki tampilan yang hangat dan bahagia. Jelas, perasaan mereka terhadap satu sama lain telah membuat lompatan kualitatif. Lin Xin, katakan saja padaku apa yang terjadi dengan sangat rinci. Saya juga mendengar bahwa Anda sekarang adalah Kapten Regu Penyihir nomor 1 di Kuil Penyihir. Tepat ketika Lin Xin ingin mulai berbicara, Li Xin bergegas menjadi yang pertama, biarkan aku memberitahumu semuanya. Jika Anda mendengarkannya, itu pasti akan berakhir sebagai pidato dirinya yang mencoba mengambil semua kesalahan. Dia benar-benar buta dengan cinta. Tidak ada perang tanpa orang yang meninggal dan terluka. Pada saat itu, dia sedang sibuk membuat pil di dalam kuil. Ketika saya berpartisipasi dalam pertahanan Jalan Gunung Tombal,
dan dalam satu pertempuran, lengan saya dipotong oleh musuh. Setelah itu, ia dipasang kembali, tetapi telah kehilangan banyak kelincahannya. Seperti orang gila, Lin Xin kemudian terus bersikeras bahwa dia tidak melindungiku dengan baik. Dan kemudian dia berubah, dan melanggar sumpah yang dia buat sekali, mulai berlatih menggunakan sihir ofensif, sambil mengembangkan semua jenis pil untuk mencoba merawat lenganku. Sekarang lengan yang patah ini telah pulih sepenuhnya, dan setelah berlatih menggunakan sihir ofensif, sangat meningkatkan kemampuannya, dia bergabung dalam pertempuran, dan naik pangkat dengan cepat karena kekuatannya sendiri dan kinerja yang luar biasa. Mendapatkan apresiasi dari petinggi kuil penyihir. Mendengar seluruh cerita Li Xin, baik Long Haoshen dan Han Yu sangat terkejut, dan Han Yu bertanya, apakah Anda benar-benar belajar sihir ofensif? Cerita Li Xin terdengar sangat sederhana, dan bisa terdengar seperti cerita yang sangat biasa dari sudut pandang orang luar. Tapi dengan pemahaman Long Haoshen tentang Lin Xin, dia bisa merasakan bahwa ketika lengan Li Xin telah dipotong, Lin Xin dia sangat terprovokasi. Faktanya, alasan mengapa Lin Xin berjanji untuk tidak pernah belajar sihir ofensif adalah karena kedua orang tuanya meninggal saat meneliti sihir di masa lalu. Bayangan ini memengaruhinya seperti yang bisa dibayangkan. Tapi karena luka Lin Xin benar-benar keluar dari bayangan ini. Demi melindungi Li Xin, dia belajar sihir ofensif. Instan ini, Long Haoshen akhirnya santai. Sehingga mage yang tidak bisa diandalkan yang tidak bisa menyerang akhirnya menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi seseorang yang mampu melindungi kakak perempuannya dengan baik. Melangkah maju, Long Haoshen datang di depan Lin Xin. Melihat mata murni Long Haoshen ini, detak jantung Lin Xin segera dipercepat. Siapapun bisa mengetahui kegugupannya. Li Xin tampaknya ingin terus berbicara, tetapi dihentikan dengan satu gerakan dari Long Haoshen. Mengangkat kedua tangannya, Long Haoshen meraih bahu Lin Xin, sudah cukup saudara. Hari-hari ini sangat berat bagimu. Lin Xin kosong. Dia sering membayangkan di masa lalu sikap kaptennya setelah mendengar cerita itu. Tapi dia tidak membayangkan bahwa dia akan menerima tanggapan ini. Air mata sudah menggenang dari matanya. Selama 2 tahun terakhir, dia membayar terlalu banyak. Kultivasi sihirnya yang panik bahkan sangat mengesankan Tan Wan, yang terkenal sebagai jenius nomor 1 di generasi muda. Sambil mempertahankan tingkat kultivasi yang begitu panik, dia meluangkan waktu di luar untuk mengembangkan obat untuk Li Xin. Waktu istirahat sebenarnya yang dia miliki adalah di bawah 2 jam setiap hari. Hanya dengan memanjakan dirinya sendiri dalam pelatihan, dia dapat meringankan rasa sakit dan rasa bersalah yang dia miliki. Berkali-kali, dia menghadapi situasi berbahaya dari serangan balik elemen, tetapi meskipun demikian, dia terus memaksakan batasnya. Pada saat ini, kalimat sederhana dari Long Haoshen membuat Lin Xin merasa bahwa semua yang dia investasikan tidak sia-sia. Kaptennya tidak menyalahkannya untuk itu. Bos, tekanan besar yang memenuhi dirinya akhirnya ditinggalkan, dan hati Lin Xin yang tertutup akhirnya terbuka sepenuhnya. Kehilangan suaranya dalam tangisan pahit, emosinya yang terpendam mengamuk seperti semburan gunung. Han Yu ingin maju untuk menghiburnya, tetapi dihalangi oleh Li Xin. Dia paling jelas memahami kondisi mental Lin Xin saat ini. Sekarang setelah dia akhirnya dibebaskan dari masalah emosional ini, membiarkannya menangis mengisinya jelas jauh lebih baik daripada menahan sentimen ini di dalam dirinya. Semburan emosi Lin Xin berlangsung selama lebih dari 1/4 jam sebelum menjadi tenang. Meskipun matanya menjadi meradang karena menangis, penampilannya jelas jauh lebih lembut, dan hatinya yang tertekan akhirnya mengendur. Dia tidak memiliki tekanan mental yang besar lagi, tetapi kelelahan yang hebat membuatnya langsung tertidur dalam pelukan Li Xin. Tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri akhir-akhir ini terlalu banyak. Setelah melepaskan semuanya, dia perlu istirahat yang baik agar tubuh dan pikirannya pulih seperti semula. 2 hari kemudian, di benteng jalan Gunung Tombal. Apa yang paling diandalkan kuil mage untuk mempertahankan celah Gunung Tombal? Tidak diragukan lagi itu adalah penyihir mereka. Kuil penyihir memiliki total 10 regu penyihir utama, semuanya terdiri dari 500 orang, semuanya mencapai setidaknya langkah ke-5 kultivasi.
yang di bawah langkah kelima hanya berfungsi sebagai pasukan cadangan, dan tidak diizinkan untuk bergabung dengan medan perang. Ini adalah tindakan protektif yang dipilih kuil penyihir demi membela para penyihir dari kultivasi yang lebih rendah. Bagaimanapun juga, membina seorang penyihir bukanlah hal yang mudah sama sekali, dan mungkin Li Zengzi yang lain bisa muncul di antara para penyihir yang saat ini berpangkat rendah. Selain dari 10 regu penyihir utama, mereka memiliki beberapa regu penyihir yang lebih kuat, yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik. Semua regu penyihir utama terspesialisasi hanya dalam satu elemen, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari munculnya bentrokan dasar di medan perang. Bukan karena menjadi yang terkuat di tim, Lin Xin berhasil membedakan dirinya sebagai kapten, tetapi karena regu penyihir nomor 1, yang dikenal sebagai Korps Pengapian, hanya terdiri dari penyihir kontrol.